Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Kansa Nandia Nuridayati, NIM 2019-017-010 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 topik 14 kelas 3A01 mengenai biaya sisa bahan, scrap material, produk rusak, spoiled goods, dan produk cacat defective goods pada UMKM dan corporate. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sisa bahan adalah bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses pengerjaannya. Perlakuan terhadap sisa bahan: yang pertama, harga sisa jual rendah. Tidak dilakukan pencatatan jumlah dan harga sampai saat penjualnya. Kemudian yang kedua, harga sisa jual bahan tinggi. Perlu dicatat jumlah dan harga jual sisa bahan tersebut dalam kartu persediaan pada saat sisa bahan diserahkan oleh produksi ke bagian gudang. Hasil penjualan sisa bahan dapat diperlakukan sebagai: yang pertama, pengurangan biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan tersebut. Kemudian yang kedua, pengurangan terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang ketiga, penghasilan di luar usaha. Baik, saya Ella Novita, NIM 2019-017-005 yang akan menjelaskan slide ketiga sampai slide ketujuh. Yang pertama yaitu slide ketiga. Jadi di slide ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal. Yang pertama yaitu jurnal hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurangan biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan tersebut. Untuk jurnalnya, kas atau piutang dagang didebit, kemudian barang dalam proses biaya bahan baku dikredit. Kemudian jurnal yang kedua yaitu jurnal dari hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurangan terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Untuk jurnalnya, kas atau piutang dagang didebit, kemudian barang overhead pabrik sesungguhnya dikredit. Jurnal yang ketiga yaitu jurnal dari hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha atau overhead income. Jurnalnya yaitu kas atau piutang dagang didebit, kemudian hasil penjualan sisa bahan dikredit. Pada slide keempat ini, saya akan menjelaskan mengenai pencatatan biaya bahan. Jadi, pencatatan persediaan sisa bahan dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut ini. Yang pertama, yaitu bagian akuntansi persediaan menyelenggarakan catatan mutasi persediaan dalam kartu persediaan. Setelah sisa bahan ditransfer ke bagian produksi, kemudian ke bagian gudang, kemudian pada bagian akuntansi persediaan akan mencatat kuantitas sisa bahan ke dalam kartu persediaan. Kemudian persediaan sisa bahan yang jual. Lalu pada bagian akuntansi persediaan akan melakukan pencatatan mutasi persediaan sisa bahan hanya dalam kuantitasnya saja tanpa nilai rupiah. Kemudian yang kedua yaitu bagian akuntansi persediaan tidak hanya menyelenggarakan pencatatan mutasi persediaan sisa bahan dalam kuantitasnya saja, tetapi juga nilai rupiahnya. Baik, pada slide kelima ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal atau contoh ke-6. Soalnya bagian produksi menyerahkan 2000 kg sisa bahan ke bagian gudang. Sisa bahan tersebut ditaksir dapat laku dijual Rp5.000 per kilogram. Kemudian sampai dengan akhir periode akuntansi, sisa bahan tersebut telah laku dijual sebanyak 1.250 kg dengan harga jual Rp6 per kilogram. Untuk metode yang digunakan, yang pertama yaitu metode 1. Untuk jurnal penyerahan sisa bahan dari bagian produksi ke bagian gudang, jika hasil penjualan sisa bahan dilakukan sebagai penghasilan di luar usaha, jurnalnya yaitu persediaan sisa bahan yaitu tadi sebesar 2000 kilo dikali Rp5.000, hasilnya yaitu 10 juta. Kemudian hasil penjualan sisa bahan dikredit sebesar 10 juta.
Kemudian untuk jurnal penjualan sisa bahannya, yaitu kas atau piutang dagang yang sebesar 1.250 kilo dikali Rp6.000, hasilnya yaitu Rp7.500.000 di debit. Kemudian berpengaruh pada akun persediaan sisa bahan, yaitu sebesar Rp7.500.000 di kredit. Lalu untuk jurnal penyesuaiannya, yang pada jurnal pertama dicatat hasil penjualan sebanyak 2.000 kilo sisa bahan, pada kenyataannya yang telah direalisasikan baru 1.250 kg. Oleh karena itu, hasil penjualan 10 juta harus dikurangi sebesar Rp3.750.000 dari hasil 750 dikali Rp5.000. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu hasil penjualan sisa bahan di debit sebesar Rp3.750.000, kemudian penghasilan yang belum direalisasikan yaitu sebesar Rp3.750.000. Baik, pada slide ke-6 ini saya akan melanjutkan penjelasan metode 1 tadi. Pada akhir periode harus dibuat penyesuaian jika terjadi perbedaan antara harga jual sisa bahan yang ditaksir dengan harga sesungguhnya. Terdapat selisih dalam periode tersebut sebesar Rp1.000 per kilo dari hasil Rp6.000 dikurangi Rp5.000, dan jumlah sisa bahan terjual adalah 1.250 kg, sehingga selisih pada periode tersebut adalah Rp1.250.000 yang diperoleh dari Rp1.000 dikalikan 1.250 kg. Kemudian untuk jurnalnya yaitu persediaan sisa bahan sebesar Rp1.250.000 di debit, kemudian hasil penjualan sisa bahan di kredit sebesar Rp1.250.000. Kemudian pencatatan persediaan, penjualan, dan penyesuaian sisa bahan pada akhir periode dapat digambarkan sebagai berikut. Baik, pada pengisian jurnal hasil penjualan sisa bahan, persediaan sisa bahan, kas, dan pendapatan yang belum direalisasikan, kita isi menggunakan akun-akun pada jurnal yang sebelumnya atau yang kita kerjakan tadi. Jadi kita masukkan hasil penjualan sisa bahan dijadikan satu pada jurnal hasil penjualan sisa bahan. Kemudian persediaan sisa bahan yang ada pada jurnal tadi kita masukkan kepada persediaan sisa bahan. Kemudian kas kita masukkan pada jurnal kas, kemudian pendapatan yang belum direalisasikan kita masukkan kepada jurnal pendapatan yang belum direalisasikan. Jadi apabila hasil penjualan sisa bahan itu di debit, maka tetap kita masukkan ke debit. Kemudian apabila di kredit, akan kita masukkan di kredit. Jadi hasilnya sebagai berikut. Hasil penjualan sisa bahan yang pertama yaitu Rp3.750.000 di debit, kemudian ditambah dengan laba sebesar Rp7.500.000, jadi hasilnya sebesar Rp11.250.000. Kemudian dari jurnal yang sebelumnya kita memperoleh hasil penjualan sisa bahan yang dikredit yaitu Rp10 juta dengan Rp150.000. Ditambahkan juga hasilnya menjadi Rp11.250.000. Kemudian dari jurnal yang selanjutnya yaitu persediaan sisa bahan. Jadi dari jurnal yang sebelumnya kita dapatkan persediaan sisa bahan yang didebit yaitu sebesar Rp10 juta dan Rp1.250.000, yang kemudian ditambahkan hasilnya yaitu menjadi Rp250.000. Kemudian persediaan sisa bahan yang didebit sebesar Rp7.500.000. Kemudian
Kita masukkan juga dari neraca sebesar Rp3.750.000, kemudian ditambahkan hasilnya yaitu Rp11.250.000. Kemudian untuk kas, tadi kita memperoleh dari jurnal yang sebelumnya yaitu sebesar Rp7.500.000 di debit. Kemudian hasilnya menjadi Rp7.500.000. Kemudian untuk kas yang dikredit kita ambil dari neraca besarnya yaitu sebesar Rp7.500.000. Kemudian besarnya kas yang dikredit yaitu sebesar Rp7.500.000. Kemudian untuk pendapatan yang belum direalisasikan yang di debit kita ambil dari neraca yaitu sebesar Rp3.750.000. Kemudian yang di debit besarnya yaitu Rp3.750.000. Kemudian yang di kredit sebesar Rp3.750.000. Kemudian hasil akhir pendapatan yang direalisasikan yang dikredit yaitu sebesar Rp3.750.000. Pada slide ke-7 ini saya akan menjelaskan mengenai metode kedua. Jadi perbedaan antara metode pertama dan metode kedua yaitu hanya pada jurnalnya saja yang dibuat ketika sisa bahan diserahkan ke gudang dan penjualannya. Berikut ini jurnal penyerahan sisa bahan dari bagian produksi ke bagian gudang. Jurnal yang pertama yaitu mengenai persediaan sisa bahan sebesar Rp10 juta di debit, hasil dari 2000 kg dikalikan dengan Rp5.000. Kemudian penghasilan yang belum direalisasikan sebesar Rp10 juta di kredit. Kemudian jurnal penjualan sisa bahan, kas atau piutang dagang sebesar Rp7.500.000 di debit, hasil dari 1250 kg dikalikan dengan 6.000. Kemudian hasil penjualan sisa bahan di kredit sebesar Rp7.500.000. Kemudian jurnal yang terakhir mengenai penjualan yang belum direalisasikan sebesar Rp6.250.000 di debit, hasil dari 1250 kg dikalikan dengan Rp5.000. Kemudian persediaan sisa bahan di kredit sebesar Rp6.250.000. Kemudian pada metode kedua ini, jika terdapat persediaan sisa bahan yang belum terjual dan terjadi selisih harga jual, maka pada akhir periode tidak harus dibuat jurnal penyesuaian seperti pada metode pertama. Kemudian berikut berbagai jurnal yang dibuat dalam metode kedua bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnal pendapatan yang belum direalisasikan. Jadi pengerjaan jurnal pada metode 1 dengan metode 2 itu sama saja. Apabila kalian bingung melihat panahnya, maka bisa kalian kerjakan dengan mengelompokkan akun-akun tersebut. Seperti pada metode yang pertama tadi, saya mengerjakannya dengan mengelompokkannya. Saya menjelaskannya dengan mengelompokkannya. Jadi tanpa melihat panah, kita akan bisa mengerjakannya. Kemudian pada metode kedua ini, saya akan menjelaskan juga dengan mengelompokkannya tanpa menggunakan panah, teman-teman tidak bingung. Jadi pendapatan yang belum direalisasikan dari jurnal yang sebelumnya kita mendapatkan sebesar Rp6.250.000 pada pendapatan yang belum direalisasikan itu di debit. Kemudian sebesar Rp3.750.000 yang belum direalisasikan di debit juga. Itu juga diambil dari neraca. Kemudian hasilnya yaitu Rp10 juta. Kemudian pendapatan yang belum direalisasikan yang dikredit dari jurnal yang sebelumnya yaitu sebesar Rp10 juta. Hasil akhirnya juga Rp10 juta. Kemudian persediaan sisa bahan yang kita peroleh dari jurnal yang sebelumnya pada metode kedua yaitu sebesar Rp10 juta di debit. Kemudian hasil akhirnya menjadi Rp10 juta di debit. Kemudian persediaan sisa bahan yang dikredit kita peroleh dari jurnal metode kedua yang sebelumnya, yang dikredit dari jurnal yang sebelumnya yaitu sebesar Rp10 juta. Hasil akhirnya juga Rp10 juta. Kemudian persediaan sisa bahan yang kita peroleh dari jurnal yang sebelumnya pada metode kedua yaitu sebesar
10 juta rupiah di debit, kemudian hasil akhirnya menjadi 10 juta rupiah di debit. Kemudian persediaan sisa bahan yang dikredit kita peroleh dari jurnal metode kedua yang sebelumnya. Kita peroleh 6.250.000 rupiah di kredit, juga 3.750.000 rupiah di kredit neraca. Lalu hasil akhirnya menjadi 10 juta rupiah. Kemudian penjualan sisa bahan kita peroleh dari jurnal metode kedua yang sebelumnya, yaitu sebesar 7.500.000 rupiah rugi atau laba. Kemudian hasil akhirnya menjadi 7.500.000 rupiah di debit. Kemudian penjualan sisa bahan sebesar 7.500.000 rupiah dari jurnal yang sebelumnya. Penjualan sisa bahan tersebut di kredit, kemudian hasil akhirnya menjadi 7.500.000 rupiah. Kemudian pada bagian kas kita peroleh pada jurnal metode kedua yang sebelumnya, kas yang didebit sebesar 7.500.000 rupiah dan kas didebit yaitu sebesar 7.500.000 rupiah dengan neraca. Jadi hasil akhir dari kas yang didebit dan dikredit yaitu sebesar 7.500.000 rupiah. Yang selanjutnya, produk rusak atau spoiled goods. Produk rusak adalah produk yang tidak memiliki standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara otomatis tidak dapat diperbaiki menjadi produk baik. Produk rusak berbeda dengan sisa bahan karena sisa bahan merupakan bahan yang mengalami kerusakan dalam proses produksi sehingga belum sempat menjadi produk. Sedangkan produk rusak merupakan produk yang telah menyerap biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Perlakuan terhadap produk rusak adalah tergantung dari sifat dan sebab terjadinya, yaitu yang pertama, jika produk rusak terjadi karena sulitnya pengerjaan pesanan tertentu atau faktor luar biasa yang lain, maka harga pokok produk rusak dibebankan sebagai tambahan harga pokok produk yang baik dalam pesanan yang bersangkutan. Jika produk rusak tersebut masih laku dijual, maka hasil penjualannya diberlakukan sebagai pengurang biaya produksi pesanan yang menghasilkan produk rusak tersebut. Yang kedua, jika produk rusak merupakan hal yang normal terjadi dalam proses pengolahan produk, maka kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya produk rusak dibebankan kepada produksi secara keseluruhan dengan cara memperhitungkan kerugian tersebut dalam tarif biaya overhead pabrik. Oleh karena itu, anggaran biaya overhead pabrik yang akan digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik terdiri dari elemen-elemen berikut. Yang pertama, biaya bahan penolong. Yang kedua, tenaga kerja tak langsung. Yang ketiga, biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang keempat, biaya asuransi. Yang kelima, biaya overhead pabrik lain. Yang keenam, rugi produk rusak atau hasil penjualan dikurangi harga pokok produk rusak. Yang semua itu dijumlah menjadi biaya overhead pabrik yang dianggarkan. Yang selanjutnya, pencatatan produk rusak jika produk rusak dibebankan kepada pesanan tertentu, yaitu di halaman 303 telah tercantum contoh 7. PT Elionasari berproduksi atas dasar pesanan dalam bulan Januari 2000X7. Perusahaan menerima pesanan pembuatan 1000 satuan produk A karena pesanan ini merupakan pesanan yang membutuhkan ketepatan spesifikasi yang ditentukan pemesanan, maka produk rusak yang terjadi dibebankan kepada pesanan ini. Untuk memenuhi pesanan tersebut, perusahaan memproduksi 1.100 satuan produk A dengan biaya produk sebagai berikut. Biaya produk 75.000, biaya tenaga kerja langsung 175.000, dan biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Pada saat pesanan tersebut selesai dikerjakan, ternyata terdapat 100 satuan produk yang rusak, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki. Produk rusak tersebut diperkirakan laku dijual Rp350 per satuan. Jurnal untuk mencatat biaya produksi untuk mengolah 1.100 satuan produk A adalah sebagai berikut. Debit barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 75.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 175.000,
Barang dalam proses biaya overhead pabrik 262.500. Yang kredit, persediaan bahan baku 75.000, gaji dan upah 175.000, biaya overhead yang dibebankan 262.500. Seandainya 100 satuan produk rusak tidak rusak, maka harga pokok produk A adalah 466 per satuan, yaitu jika dihitung dari jumlah barang dalam proses tersebut menjadi 512.500 bagi 1.100. Harga pokok produk rusak dibebankan kepada produk yang baik, sehingga harga pokok produk A yang baik adalah 513, yaitu 512.500 dibagi 1.000. Jika produk rusak tersebut masih laku dijual, maka hasil penjualan produk rusak dikurangkan dari biaya produksi yang seluruhnya telah dibebankan kepada produk yang baik. Jurnal untuk mencatat nilai jurnal produk rusak dan pengurangan biaya produksi pesanan yang bersangkutan adalah sebagai berikut. Persediaan produk rusak didebitkan sebesar 35.000 dengan perhitungan 100 kali Rp350. Kredit yaitu barang dalam proses biaya bahan baku 5.100, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung yaitu 11.925, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 17.925. Pembagian nilai jual produk rusak sebagai pengurang terhadap tiap-tiap rekening barang dalam proses tersebut didasarkan pada perbandingan tiap-tiap elemen biaya tersebut dalam harga pokok produk rusak disajikan dalam gambar 9.22. Yang selanjutnya, slide 8, pembagian nilai jual produk rusak, gambar 9.22. Elemen harga pokok produk, biaya bahan baku dengan total biaya produksi 75.000. Yang selanjutnya biaya persatuan 75.000 dibagi 1.100, yaitu menjadi Rp68. Yang selanjutnya harga pokok produk rusak 68 dikali 100 menjadi 6.800. Elemen harga pokok produk, biaya tenaga kerja langsung, total biaya produksi 175.000, biaya persatuan yaitu 175.000 dibagi 1.100 menjadi 159. Harga pokok produk rusak 159 dikali 175.000 dikali 100 menjadi 15.900. Yang terakhir, biaya overhead pabrik 262.500, biaya persatuan 262.500 dibagi 1.100 menjadi 239. Harga pokok produk rusak 239 dikali 100 menjadi 23.900, yang menjadi total biaya produksi itu 512.500, biaya persatuannya menjadi 466, harga pokok produk rusak menjadi 46.600. Perhitungannya, nilai jual produk rusak per harga pokok produk rusak yaitu 35.000 per 66.600 sama dengan 0,75 atau 75%. Pembagian nilai jual produk rusak adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku 75 dikali 6.800 dari harga pokok produk rusak sama dengan 5.100. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 75.000 dikali 15.900 sama dengan 11.925.
Barang dalam proses biaya overhead pabrik 75.000 dikali 23.900 sama dengan 17.925 yang dijumlahkan menjadi 34.950. Jurnal pencatatan harga pokok produk adalah sebagai berikut. Persediaan produk jadi 477.500 yang dihitung dari total biaya produksi yaitu 512.500 dibagi 35.000 menjadi 477.500 rupiah. Yang debitnya barang dalam proses biaya bahan baku 69.900 yang dihitung dari total biaya produksi 75.000 dikurangi barang dalam proses biaya bahan baku 5.100 jadi hasilnya 69.900. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 163.075 yang dihitung dari total biaya produksi 175.000 dikurangi pembagian nilai jual produk rusak 11.925 menjadi 163.075. Barang dalam proses biaya overhead pabrik 244.575 yang dihitung dari total biaya produksi 262.500 dikurangi pembagian nilai jual produk rusak 17.925 yang menjadi 244.575. Yang kredit itu sebenarnya perhitungannya cuma biaya produk dikurangi barang dalam proses kali harga produk rusak. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Geding Putri Ekawati, NIM 2019-017-009, kelas 3A01 akan menjelaskan tentang pencatatan produk rusak. Jika kerugian produk rusak dibebankan kepada seluruh produk. PT Elionasari berproduksi atas dasar pesanan. Karena produk rusak merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses pengolahan produk, maka kerugian karena adanya produk rusak sudah diperhitungkan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik pada awal tahun. Tarif biaya overhead pabrik adalah sebesar 160% dari biaya tenaga kerja langsung. Pada bulan Januari 2017, perusahaan menerima pesanan produk B sebanyak 2.000 kilo. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut adalah biaya bahan baku sebesar Rp100.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp250.000, biaya overhead pabrik sebesar Rp400.000, yaitu 160% dikali 250.000. Setelah pesanan ini selesai diproduksi, ternyata dari 2.300 kilo produk selesai yang dihasilkan, terdapat 300 kilo produk rusak yang diperkirakan masih dapat laku dijual per 200 per kilo. Jurnal untuk mencatat biaya produksi untuk mengolah pesanan produk B tersebut adalah barang dalam proses biaya bahan baku didebit Rp100.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar didebit Rp250.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik didebit Rp400.000. Persediaan bahan baku dikredit Rp100.000, gaji dan upah Rp250.000 dikredit, biaya overhead pabrik yang dibebankan Rp400.000 dikredit. Karena dalam tarif biaya overhead pabrik telah diperhitungkan kerugian produk rusak, maka berarti seluruh produk yang diproduksi atau dibebankan dengan kerugian karena adanya produk rusak tersebut
Oleh karena itu, kerugian sesungguhnya yang timbul dari produk rusak didebitkan dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dalam contoh kerugian ini karena adanya produk rusak dihitung sebagai berikut. Nilai jual produk rusak 300 dikali 200 rupiah sama dengan Rp60.000. Harga pokok produk rusak 300 dikali 326 rupiah, hasilnya Rp97.800. Kerugian produk rusak yaitu sebesar Rp37.800. Rp326 tadi didapat dari biaya total. Dari biaya tersebut dikalikan biaya persatuan. Jurnal pencatatan produk rusak dan kerugian adalah sebagai berikut. Di bagian debit ada persediaan produk rusak sebesar Rp60.000 dan biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp37.800. Di kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku Rp12.900, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp32.700, barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp52.900. Jurnal pencatatan produk jadi yang baik adalah sebagai berikut. Di debit ada persediaan produk jadi sebesar Rp652.173.000. Di kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku Rp86.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp218.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp348.000. Selanjutnya yaitu produk cacat defective good. Produk cacat adalah suatu produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditentukan, namun dengan menggunakan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya, maka produk tersebut secara ekonomis bisa menjadi produk jadi yang baik. Masalah yang muncul dengan adanya produk cacat ini adalah bagaimana memperlakukan biaya tambahan pengerjaan kembali rework cost pada produk cacat tersebut. Perlakuan terhadap biaya pengerjaan kembali produk cacat hampir sama seperti yang dilakukan pada produk rusak. Produk cacat bukan menjadi hal yang wajar atau biasa dalam proses produksi, namun karena karakteristik pengerjaan pesanan tersebut, maka rework cost bisa dibebankan sebagai tambahan biaya produksi pesanan yang bersangkutan. Selain itu, rework cost juga bisa dibandingkan kepada seluruh produksi dengan cara memperhitungkan rework cost ke dalam tarif BPO, biaya pengerjaan kembali produksi cacat yang sesungguhnya akan dicatat pada sisi debit dalam akun BOP sesungguhnya. Kita masuk ke contoh 9, pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan kepada pesanan tertentu. PT Rimendi menerima pesanan 100 satuan produk X. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengolah produk tersebut adalah biaya bahan bakunya sebesar Rp40.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp25.000 dan BOP 200% dari biaya tenaga kerja langsung. Setelah pengolahan 100 satuan produk X tersebut selesai, ternyata terdapat 10 satuan produk cacat tersebut terdiri dari biaya BTKL-nya sebesar Rp5.000 dan BOP pada tarif yang biasa dipakai jurnal pencatatan produk pesanan tersebut dan biaya pengerjaan kembali produk cacat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnal pencatatan biaya produksi 100 satuan produk X. Biaya dalam proses, biaya bahan baku sebesar Rp40.000, biaya dalam proses, biaya tenaga kerja langsung Rp25.000, biaya dalam proses, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp50.000. Rp50.000 ini didapat dari Rp5.000 dikali 10 produk yang rusak. Persediaan bahan baku sebesar Rp40.000, gaji dan upah sebesar Rp25.000,
biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp50.000. Yang kedua, jurnal pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan sebagai tambahan biaya produksi pesanan yang bersangkutan. Biaya dalam proses, biaya tenaga kerja sebesar Rp5.000, biaya dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp10.000, gaji dan upah Rp5.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp10.000. Yang ketiga, jurnal pencatatan harga pokok produk selesai. Persediaan produk jadi sebesar Rp130.000, biaya dalam proses, biaya bahan baku sebesar Rp40.000, biaya dalam proses, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp30.000, biaya dalam proses, biaya overhead pabrik sebesar Rp60.000. Pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan kepada produksi secara keseluruhan. Di dalam proses produksi, PT Eliona selalu terjadi produk cacat yang secara ekonomis masih dapat diperbaiki dengan cara mengeluarkan biaya pengerjaan kembali. Oleh karena itu, pada waktu menentukan tarif BOP, di dalam anggaran BOP diperhitungkan taksiran biaya pengerjaan kembali produk cacat yang akan dikeluarkan selama periode anggaran. Tarif BOP ditentukan sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. PT Eliona dalam periode anggaran tersebut menerima pesanan pembuatan 500 satuan produk Y. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengolah produk tersebut adalah biaya bahan baku Rp100.000, biaya tenaga kerja langsung Rp124.000. Setelah pengolahan 500 satuan produk Y tersebut selesai, ternyata terdapat 50 satuan produk cacat. Biaya pengerjaan kembali 50 satuan produk cacat tersebut terdiri dari biaya tenaga kerja langsung Rp10.000 dan BOP pada tarif yang dipakai. Jurnal pencatatan biaya produksi pesanan tersebut dan biaya pengerjaan kembali produk cacat adalah sebagai berikut. 1. Jurnal pencatatan biaya produksi 500 satuan produk. Biaya dalam proses biaya bahan baku didebit Rp100.000. Biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung didebit Rp125.000. Biaya dalam proses biaya overhead pabrik didebit Rp187.000. Persediaan bahan baku dikredit Rp100.000. Gaji dan upah dikredit Rp125.000. BOP yang dibebankan dikredit Rp187.000. Kemudian yang kedua, jurnal pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan kepada produk secara keseluruhan. BOP sesungguhnya didebit Rp25.000. Gaji dan upah dikredit Rp10.000. BOP yang dibebankan dikredit Rp15.000. 3. Jurnal pencatatan harga pokok produk selesai. Persediaan produk jadi didebit Rp412.000. Biaya dalam proses biaya bahan baku dikredit Rp100.000. Biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung didebit Rp125.000. Biaya dalam proses biaya overhead pabrik didebit Rp187.000.